Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam sapaan berkat Gemimpin Eltuna Pawonasa di tahun 2024 ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam Kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 12. Namun sebelumnya kita berdoa. Kasih setia dan rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, tiap hari bagi orang-orang yang mengandalkan Engkau Tuhan. Bersyukur kami masih boleh ada lagi di tahun baru ini, hari yang ke-23 di bulan yang pertama. Dan pada kesempatan ini dengan indah waktu yang Kau beri bagi kami ingin belajar lagi daripada kebenaran firman-Mu. Memohon kami kepadamu, biarlah Roh Kudus-Mu mempersiapkan menolong kami semua supaya ketika kami belajar firman pada saat ini, Roh Kudus menolong kami mendengar dalam kesetiaan, bahkan Roh Kudus menolong kami melakukan juga dalam kesetiaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini dalam kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 12. Absalom mengadakan persepakatan gelap. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel Anu." Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu tidak baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya." Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkan aku pergi supaya di Hebron aku bayar nazarku yang telah ku ikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernazar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo, katanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, maka makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita telah berada di penghujung bulan Januari ini, dan
Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Februari yang kita tahu bersama akan dilakukan pesta demokrasi bagi bangsa dan negara ini tanggal 14 bulan yang kedua. Dan bacaan pada kesempatan ini tentu akan memberikan pesan kepada kita bahwa sebagai warga negara yang baik tentu kita mempergunakan hikmat yang Tuhan beri untuk memilih siapa pemimpin-pemimpin yang rela berkorban bagi bangsa dan negara ini, bukan mencari korban untuk menjadi seorang pemimpin. Bacaan pada kesempatan ini dalam kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 12, Absalom mengadakan persepakatan gelap. Dalam cerita ini ternyata Absalom sebagai anak Raja Daud tidak menunggu lama untuk menggantikan ayahnya Daud. Apa yang disampaikan dalam peran-peran yang sudah disampaikan dan cerita-cerita yang sudah disampaikan tadi mau mengatakan bahwa dia sebelum pada waktunya ingin melakukan apa yang disebut dengan makar terhadap ayahnya sendiri. Dan ketika ia melakukan ini, ada orang-orang yang tidak tahu bahwa sesungguhnya mereka sudah dibawa ke jurang untuk membantu Absalom dalam rencananya melakukan makar terhadap ayahnya sendiri, yaitu Raja Daud. Dan apa yang ia lakukan ini tentu sangat memprihatinkan. Tetapi itulah yang terjadi ketika dia tidak merasa puas, tidak mau menunggu sesuai dengan waktu untuk menjadi seorang calon ataupun raja. Karena itu dia melakukan apa yang disebut dengan makar, merebut kekuasaan secara paksa, dan dimulai dengan persepakatan gelap atau persekongkolan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai manusia, bahkan sebagai gereja Tuhan, seringkali kita digiring pada kesepakatan-kesepakatan. Walaupun tentu tidak semua kesepakatan itu adalah jahat. Tetapi ketika kita bicara tentang kesepakatan dalam kehidupan kita, apa dalam kehidupan bergereja ataupun berpolitik, tentu di situ tergantung daripada siapa pribadi orang itu. Ketika dia menggiring kesepakatan-kesepakatan atau persekongkolan itu pada apa yang dia inginkan dengan segala kepentingan dirinya, tentu itu akan mengarah pada kesepakatan atau persekongkolan gelap. Seperti apa yang dilakukan oleh Absalom, tidak menunggu waktu sesuai dengan waktu yang ada, tetapi dia mempercepat waktu itu dengan melakukan makar terhadap ayahnya sendiri. Padahal Absalom dari namanya Bapak Damai Sejahtera. Tetapi dalam kenyataan tidaklah demikian. Karena itu menyikapi akan keadaan-keadaan di sekitar kita, tidak lama lagi kita dalam proses pemilihan presiden, wakil-wakil rakyat, kabupaten, kota, provinsi, sampai di pusat DPD. Biarlah kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Pilihan boleh berbeda, tetapi sebagai gereja Tuhan kita adalah satu tubuh Kristus. Karena itu marilah kita menjadi berkat bagi orang lain. Pilihan kita terhadap siapa yang kita percayakan untuk menjadi pemimpin harus berdasar pada pertolongan dan hikmat daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, inilah waktu yang Kau beri bagi kami, sehingga kami boleh belajar lagi akan firman-Mu ya Tuhan saat ini. Menyikapi akan situasi dan keadaan bangsa dan negara ini,
Kami sebagai bagian dari bangsa dan negara ini pada tanggal 14 Februari 2024 akan melakukan pesta demokrasi, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPRD pusat, provinsi, kabupaten, kota, DPD. Memohon hikmat-Mu, hikmat kami menyesatkan sebagai manusia. Kiranya kami tidak akan terlibat dalam persekongkolan-persekongkolan gelap terhadap hal-hal yang jahat di mata-Mu. Kiranya pemimpin yang kami pilih, semua itu ada dalam kuasa dan kendali-Mu Tuhan. Supaya mereka boleh menjadi berkat, bukan pergumulan bagi bangsa dan negara ini. Mereka akan berkorban untuk kebahagiaan, untuk keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini. Bukan mencari korban demi kepentingan kekuasaan. Inilah permohonan kami Tuhan, dengan firman-Mu, tolonglah kami semua mampu melakukannya. Memohon kami kepadamu ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.